Mari kita ikuti bersama ngaji kitab Ta'limul Muta'allim SMP Khadijah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Hadratul Mukarramin yang kami muliakan, para alim, para ulama, segenap pimpinan SMP Khadijah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SMP Khadijah, wali murid SMP Khadijah, dan anak-anakku, siswa-siswi SMP Khadijah yang kami banggakan dan selalu kami doakan kesuksesannya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah lagi secara online dalam pembelajaran atau pengajian kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan keterangan yang bisa kita ambil, ilmu yang bisa kita ambil menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat bagi kita semua. Mari kita awali dengan tawassul bil Fatihah. Ila hadratina Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa bihi. Syaikhul Qanjina. Syekh Umar, Syekh Haji Masbukin Faqih wa ila hadratul Ruhabi, Syekh Hajjullah. Syekh Muslimin. Jami' asatidina wa ustadatina wa jami'il asatid wal ustadat fi madrasah al-mutawassithah al-islamiyah Khadijah. Jami' tullab wa talibat fi hadhihi al-madrasah wa khuzna khadrati sahibi hadzal kitab Asy-Syaikh Burhanuddin Al-Zarnuji rahimahullah qadha hawajina. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kita buka halaman 34, melanjutkan materi yang lalu yang disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Al-Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ustaduna Asy-Syaikhul Imam Sadiduddin Asy-Syairazi rahimahullahu taala yaqulu, Ustadz kami, guru kami, kata beliau, Kiai pengarang kitab, yaitu Syekh, kalau pengarang kitabnya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, kata beliau, gurunya ya, yaitu Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syairazi rahimahullahu taala berkata, apa yang dikatakan oleh gurunya? Qala masyayikhuna rahimahumullahu, kata gurunya pengarang kitab ya, guru-guru mereka atau guru-guru kami rahimahullahu ta'ala berkata pula. Apa yang dikatakan oleh guru-guru dari gurunya pengarang kitab, yaitu man arada ayyakuna ibnuhu aliman. Di situ harokatnya salah ya, yakunu itu harusnya yakuna, karena yakunu fi'il mudhari kemudian kemasukan an, maka bacanya nasab ya, mansub ayyakuna.
Man arada ayyakuna ibnuhu aliman. Barang siapa yang menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang alim, orang yang pinter, ahli ilmu, yang bagi, maka seharusnya ayyura'iyal ghuraba'a minal fuqaha'i, menjaga para ahli fikih. Maksudnya adalah menjaga bergaul atau menghormati dari orang-orang yang ahli ilmu, khususnya dalam bidang fikih, wa yukrimahum, dan memuliakan mereka, wa yu'azzimahum, dan mengagungkan mereka, wa yut'imahum, dan memberi mereka makan, wa yu'tiyahum syai'an, wa yu'tiyahum syai'an, dan memberi mereka sesuatu. Sesuatu apa? Hadiah. Ya. Guru-guru dari gurunya pengarang kitab, ya. Di sini disebutkan gurunya pengarang kitab adalah Asy-Syaikh Sadiduddin Asy-Syairazi. Beliau mengatakan bahwa guru-gurunya beliau itu berkata, ya, jadi ini runtut dari meriwayatkan atau menukil pendapat dari guru-gurunya. Apa yang dikatakan oleh guru dari gurunya pengarang kitab, yaitu man arada ayyakuna ibnuhu aliman yambaghi ayyura'iyal ghuraba'a minal fuqaha'i wa yukrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum wa yut'imahum wa yu'tiyahum syai'a. Seseorang yang ingin anaknya menjadi alim, menjadi pandai dalam hal ilmu, terutama ilmu agama, maka seyogyanya atau yang harus dilakukan oleh dia sebagai orang tua adalah memuliakan, mengagungkan, ya, menghormati orang alim, orang yang ahli ilmu agama, orang yang ahli dalam bidang fikih, ya, orang yang ahli ilmu, terutama ilmu agama, dimuliakan, diagungkan, ya, dijaga terus hubungannya dengan beliau, ya. Kemudian diberinya pakaian dan memberikannya makan, atau kita berikan hadiah sesuatu. Jadi semisal kita di desa kemudian ingin anak kita menjadi orang yang alim, maka seharusnya kita sebagai orang tua, kita memuliakan orang yang alim di desa itu, ya. Kiai, guru, ustadz yang kita anggap sebagai orang yang alim, yang mana beliau-beliau itu adalah mau berjuang di jalan Allah, mengajari anak-anak kita, ya, mengajarkan anak-anak kita ilmu agama, cara membaca Al-Quran, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu akidah, dan seterusnya. Khususnya ini ilmu agama. Ketika kita menginginkan anak kita itu alim, menjadi pinter dalam hal ilmu agama, maka kita harus memuliakan orang alimnya, gurunya dimuliakan, guru dari anak-anak kita. Ini penting, dan bisa jadi kita memberikannya hadiah. Terus apa yang kita berikan? Tidak harus sesuatu yang besar. Semampu kita, yang kita punya apa, kita berikan. Semisal setiap 1 tahun sekali pada saat ada pengeluaran zakat fitrah misalnya, dan juga zakat mal, maka semisal zakat fitrahnya anak kita kasihkan kepada seorang kiai,
ya, yang mana beliau memperjuangkan agama Islam, ya, berjuang di jalan Allah. Kita berikan. Kemudian kita tambahi dengan mungkin ditambah gula beberapa kilo, atau kita kasih amplop yang berisi uang. 1 tahun sekali. 1 tahun sekali masak itu berat. Ya. Ini salah satu cara kita untuk nantinya bisa menurunkan barokah dari langit, sehingga Allah menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang alim, ahli dalam ilmu. Jadi semampu kita, apa yang kita berikan, ya semampu kita. Misalnya kita adalah pedagang, penjual kue misalnya, yang kita punya itu, maka boleh kita berikan apa yang kita punya. Kue kita berikan kepada beliau. Terserah, untuk waktunya tidak terbatas. Misalnya setiap 1 bulan sekali monggo, 2 bulan sekali monggo, 1 tahun sekali monggo. Yang jelas ini adalah hal yang penting, memuliakan mereka dan juga memberikan mereka hadiah, sesuatu. Ya, pasti nanti beliau akan mengenang dan mengingat anak-anak kita. Lah, dari situlah doa, ya, ikatan seorang guru dan murid itu nanti akan terjalin dengan baik, dan insya Allah doa yang dipanjatkan oleh guru atau orang yang alim yang kita hormati tadi nanti akan tersambung dengan anak-anak kita, insya Allah. Fa illam yakun ibnuhu aliman, maka apabila putranya, putra kandungnya, ya, itu belum menjadi orang alim, setelah menghormati, mengagungkan, ya, memberi makan, memberi pakaian, atau memberi hadiah kepada orang alim yang dimaksud tadi, yang mengajar anak-anak kita, maka nantinya yakunu hafiduhu aliman. Ya. Ketika anak kita, ya, itu belum menjadi orang alim, maka hafiduhu aliman, maka nanti cucunya, anak cucunya, berarti anak atau cucu kita yang nanti akan menjadi alim. Jadi kalau kita sudah melakukan semuanya itu dengan baik, tapi anak kita belum menjadi alim sebagaimana diinginkan, maka sabar. Kita harus terus bersabar. Insya Allah nanti dari jalur keturunan kita akan ada orang yang alim, baik di generasi cucu maupun setelahnya. Wa min tauqiril muallimi, dan diantara cara untuk mengagungkan seorang guru, muallim, alla yamshiya amamahu, hendaknya seorang thalibul ilmi, pelajar, siswa, tidak berjalan di hadapannya, tidak berjalan di depan guru ketika kita mau lewat, misalnya. Itu adalah salah satu cara mengagungkan atau memuliakan guru. Wala yajlisa makanahu, dan tidak duduk pada tempatnya. Ya, anak-anak, jadi perlu diperhatikan ini. Kalian jangan sekali-kali mencoba, ya, untuk menduduki kursi yang biasanya dibuat oleh guru duduk. Jangan coba-coba untuk melakukan itu, karena itu adalah termasuk su'ul adab, tata krama yang buruk. Dan sebagai thalibul ilmi hendaknya tidak sampai duduk di situ, karena itu adalah sebuah cara pengagungan kita kepada guru. Wala yabtadi al kalama indahu illa bi'idnih, hendaknya tidak memulai perkataan di hadapannya atau di sampingnya
kecuali atas izinnya. Misalnya guru masuk kelas, harusnya anak-anak semuanya adalah diam, tidak boleh berbicara, tidak boleh ada satu murid pun di kelas itu berbicara kecuali atas perintah atau izin daripada guru. Ini adalah salah satu cara kita memuliakan guru, dan dengan cara memuliakan guru maka ilmu kita akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ini penting. Kita sebagai siswa ya, panjenengan semua anak-anakku, siswa SMP Khadijah, sekolah Islam yang berbasis pesantren, harus memperhatikan hal-hal ini sehingga nanti ilmumu menjadi ilmu yang bermanfaat. Wala yukthirul kalama indahu, dan hendaknya tidak memperbanyak omongan di sampingnya, tidak banyak berbicara di sampingnya. Kamu berbicara sesuai yang diinginkan oleh guru. Ketika kamu ditanya, ya jawab. Jangan berlebih dari itu. Karena itu membuat guru tidak nyaman. Yang seharusnya dilakukan oleh murid adalah mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, bukan malah sebaliknya. Ya. Ini penting, ini adab. Wala yas'aluhu syai'an inda malalatihi. Ketika guru sudah merasa letih atau merasa bosan, ya, kurang pas, kurang mood, maka sebaiknya tidak ditanyai apapun. Tidak ditanyai apapun, meskipun kamu punya banyak pertanyaan. Jadi kamu melihat kondisi guru kok payah, letih, sudah kurang moodnya kurang, maka kamu jangan bertanya apa-apa meskipun kamu punya banyak pertanyaan. Wa yura'iyal waqta, dan hendaknya memelihara waktu, artinya menepati janji. Ketika guru menginginkan belajar jam sekian, maka harus diperhatikan dan dimanfaatkan sebaik mungkin waktu itu. Ya, jangan sampai meleset. Diusahakan tidak meleset dari waktu yang sudah ditetapkan atau dijanjikan oleh guru. Wala yaduqqal baba bal yasbiru hatta yakhruja. Dan hendaknya murid atau siswa atau thalibul ilmi tidaklah mengetuk pintu rumahnya guru, tapi dia bal yasbir, tapi dia sebaiknya bersabar hatta yakhruja, sampai gurunya itu keluar. Cukup ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di depan ketika kita mau sowan atau bertemu pada guru atau kiai, maka cukup kita ucapkan salam dan kita menunggu. Tidak usah mengetuk pintunya, apalagi diketuk dengan ketukan yang keras atau malah berkali-kali, jangan. Karena ini termasuk su'ul adab, ya. Kalau seandainya seperti itu dilakukan, maka su'ul adab. Kita memuliakan guru dengan cara itu, dengan cara tidak mengetuk pintu rumahnya saat kita mau sowan kepada beliau. Falhasil annahu yatlubu ridahu, maka kesimpulannya orang yang tadi melakukan hal itu atau siswa thalibul ilmi yatlubu ridahu, mengharapkan ridha darinya, dari guru maksudnya. Wa yajtanibu sakhatuhu, dan menghindari atau menjauhi kemarahan atau kemurkaannya guru. Wa yamtathilu amrohu fi ghairi maksiatillah, dan melaksanakan instruksi atau perintah-perintah dari guru yang fi ghairi maksiatillah, yang mana perintah itu tidak untuk maksiat kepada Allah. Wala ta'ata lil makhluqi fi maksiatil khaliq, karena tidak ada ketaatan, tidak wajib taat bagi seorang makhluk apabila di dalam perintah, ya, perintah yang kita taati ternyata mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika guru memerintahkan sesuatu yang baik, maka harus kita lakukan, tapi ketika guru memerintahkan sesuatu yang buruk, maka kita harus
hindari, boleh ya. Kita tidak melakukannya boleh karena itu adalah dalam hal maksiat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wa min tauqirihi tauqiru auladih. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadillah wa amin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan wa nas'aluka rizqan wasi'an tayyiban. Allahumma inna nasta'udhi'uka ma 'allamtana farzuqna iyyana inda akhrijana min rahmatika. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilman rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.